City sama Chelsea kalau gue ngeliat data ngomongin cetak gol, Dev, sama sekarang produktivitas golnya kalau nggak salah 44 gol sama-sama cetak. Artinya kalau kita mau ngomong nggak ada alasan bahwa Chelsea susah untuk nanti membongkar pertahanannya City. Liga Champions akhirnya menuju babak akhir di fase grup yang nggak ada fase grup, Dev. Fase grup ya namanya. Nggak ada league stage karena ini League stage betul, karena Liga Champions di musim 2024-2025 ini menggunakan format yang baru seperti liga ya, dan sudah menuju ya format liga dan sudah menuju pertandingan akhir di 8 kali pertandingan, dan di tengah pekan kemarin sudah berlangsung match ke-7 dan akan dibahas di sini di halftime break bersama gue Dev Revli, kembali berdua bersama Bang DJ. Nah, soalnya kalau lu bilang fase Iya. kan kayak dulu yang 8 grup ya, ini kan kita league. Iya, karena kan kita baru ngebahas Champions League-nya kan di episode kali ini Bang DJ. Jadi maaf, cuma yang nonton dikit jadi kita nggak pasang lagi sih. Jadi gue masih ke bawah dengan fase grup. Iya. Oke, Entar dulu. Iya. Tadi gue udah ngomong kan. Oh, lu kok Chelsea mana? Oh iya, gue baru ingat Chelsea malam Jumat ya mainnya ya. Iya kan? Sama MU ya? Iya, lah biarin, emang harus kompak lah berdua tuh. Iya kan? MU sama Chelsea. Oke, ini Champions League match day ke-7 ya DJ. Gue kalau ngeliat di match yang malam Rabu dini hari kemarin ya Bang DJ, ini banyak banget. Ini kita tapping Kamis soalnya ya. Ya, ini kita tapping Kamis. Jadi Champions League udah beres kelar ya. 18 pertandingan tuntas match day ke-7. Betul. Tapi yang bertanding di Rabu dini hari ini kartu merahnya gue ngeliat kayak kartu merah semua nih, hampir semua. Banyak. Iya, banyak. Ya sebenarnya kalau dibilang banyak kan nggak semua pertandingan ya, tapi memang beberapa pertandingan itu mengharuskan wasit akhirnya mengeluarkan kartu merah gitu ya. Sorry, ini lu yang setahu lu terbanyak nih dibanding, soalnya gue agak kaget aja gue ngeliat mampu. Gue nggak mungkin data terbanyaknya nggak terlalu tahu, tapi kayak misalnya Atletico Madrid versus Bayer Leverkusen aja mereka mengakhiri pertandingan dengan 10 pemain, dan itu juga laga seru karena Atletico Madrid akhirnya comeback menang 2-1 lewat brace-nya Julian Alvarez kayak gitu ya. Tapi kalau kita ya bahas kartu merah itu ya tadi kartu merah. Tapi kalau kita mau bahas karena 18 pertandingan banyak banget deh. Itu dia. Iya kan? Tapi prinsipnya gini, ini laga-laga yang ada di match day ke-7 memastikan 2 tim yang sudah pasti lolos ke 16 besar tanpa jalur playoff, ya kan? Liverpool dan Barcelona ya kan? Liverpool nih kayaknya penggemar lagunya Andre and the Backbone. Yang mana tuh? Sempur. Ya kan? Soalnya dia 7 pertandingan dilibas habis, dimenangin semua. Kalau lu ngomongin kartu merah, lawannya Lille itu juga kena kartu merah. Dia kena kartu merah. Dan gilanya itu sempat ya pendukung Liverpool tuh mungkin senam jantung. Waktu main lawan 10 orang, leading 1-0, malah Lille dapat gol penyeimbang. Dan baru akhirnya Harvey Elliott menjadi penentu bagi Liverpool 2-1. Nah, satu lagi Barcelona. Nah, itu sebenarnya laga paling panas deh katanya ya. Laga paling panas, paling seru, hujan gol. Ada 9 gol yang tercipta. Dan menurut gue itu yang mungkin sepanjang hari Rabu ya kemarin itu yang banyak dibincangkan. Kenapa? Karena babak pertama saja Benfica yaitu udah unggul 3-1, dan siapa gue lupa namanya, dia cetak hat-trick gitu. Yang satu terakhir disempurnakan lewat penalti. Pavlidis. Ya itu kan. Nah, tetapi Barcelona bangkit di babak kedua. Sempat 3-2, sempat menjauh lagi 4-2 karena bunuh diri pemain belakangnya Barcelona. Nah, dari 4-2 itu jadi 5-4. Yaitu Lewandowski akhirnya brace, Rafinha juga brace ya kan. Dan 2 gol dari 2 pemain Barcelona ini menjadikan kedua pemain sekarang sama-sama leading di top score. Ya, nomor 1 dan nomor 2 Lewandowski dan
Kalau Lewandowski okelah, dia beberapa tahun terakhir kan di Liga Champions emang juga raja lah ya. Iya benar. Tapi Rafinha sekarang nomor 2 ya melewati nama-nama besar kayak Harry Kane gitu, kayak Erling Haaland, Iya. bahkan kayak Victor Gyökeres yang matchday ke-7 cuma nambah 1 gol. Nambah 1 gol. Kalah pula kan. Kalah 1-2. Kayak gitu. Nah, itu duel seru ya Barcelona, tapi yang mau gua highlight sedikit adalah ya sebenarnya Barcelona ini Hansi Flick ya. Kalau kita ngomongin di liga kan dia sebenarnya sekarang sudah tergerus ke posisi ketiga. Iya, udah di bawah Real Madrid sama Atletico Madrid. Sudah ada yang bisa meng-crack lah bagaimana mencetak gol lah. Kalau Iya. kan kayaknya susah tuh bagaimana mengatasi high defensive line-nya Hansi Flick. Nah, sekarang beberapa match terakhir di liga tuh ya udah beberapa tim udah ada yang bisa memecahkan. Betul. Nah, kalau kembali kita ngomongin di Liga Champions, Ya. ya Liverpool sama Barcelona musim ini kan adalah musim perdananya dua pelatih Dari masing-masing Arne pelatih Slot dan Hansi Flick. Nah, selain Arne Slot yang sempurna, Hansi Flick belajar dari kekalahan di matchday pertama di kandang Monaco dan sekarang menang di 6 pertandingan itu. Dan itu yang membuat Barcelona mengikuti jejak Liverpool, memastikan diri lolos ke 16 besar tanpa melalui jalur playoff. Nah, itu sih sebenarnya. Terus karena memang di klasemen ini kalau misalkan gue ambil contoh di rank 9 atau 10 kan itu udah playoff tuh mereka. Nah, kalau tersisa 1 match day lagi nih. Kalau misalkan mereka bisa menang, ya dia bisa menggantikan posisi yang ada di. Nah, itu bergantung kan, karena di match day ke-8 mungkin 2 minggu lagi atau Februari lah gitu ya. Itu jadi kan yang 8 peringkat teratas itu tidak perlu mengikuti playoff masuk 16 besar. Iya. Liverpool, Barcelona sudah pasti. Kalau nomor 3, nomor 4, Arsenal sama Inter Milan dia sudah pasti lolos ke 16 besar. Gitu. Sudah pasti lolos ke playoff karena kalau lihat peringkatnya minimal dia udah playoff nih. Udah playoff. Nah, Inter Milan punya peluang untuk lolos tanpa jalur playoff kalau menang kan. Seri aja udah lolos. Oh gitu. Karena kalau ngelihat peringkat ke-9, dia kan sekarang posisi 16. Peringkat ke-9 itu kan 13. Iya. Iya kan? Artinya dia cukup seri sekali, 1 seri aja di kandang nanti menghadapi Monaco, dia sudah pasti lolos 8 besar di peringkat ke-8 minimal gitu kan. Iya. Begitu juga Arsenal. Bahkan kalau gua lihat hitung-hitungannya, kalau ngelihat selisih golnya, kalah 1-0 aja dari Monaco. Kan Monaco sekarang nilai 13 kalau nggak salah. Oh iya. Oh nanti ketemu Monaco ya? Di match day terakhir. Nah, jadi itu membuat Inter udah bisa lolos. Kalau lihat 8 besar sekarang kan menarik nih, Dev. Koreksi kalau gue salah ya, Liverpool, Barcelona, Arsenal, Inter Milan, ya. Kemudian ATM, Atletico Madrid, AC Milan, ya. Atalanta sama Bayer Leverkusen. Betul. Iya kan? Nah, kalau ngelihat posisinya kemudian dari nomor 9 sampai 24 itu juga masih rame. Manchester City kan kena comeback tuh, kalah 2-4. Tapi Manchester City kalau di match day ke-8 dia bisa menang lawan Klub Brugge, dia kan main lawan Klub Brugge di Etihad. Itu sudah pasti lolos. Kenapa? Karena lolos ke playoff ya. Karena ada laga yang hidup mati di situ, Paris Saint-Germain sama VfB Stuttgart yang ketemu. Di match day ke-8. Nah, itu yang seperti itu. Nah, Dinamo Zagreb ini juga masih punya peluang untuk lolos. Walaupun bergantung sama laga-laga lain. Tapi syaratnya apa? Kalahin AC Milan di match day terakhir. Nah, AC Milan kalau dia bisa menang, dia bisa lolos langsung tanpa playoff. Ya, jadi kalau Inter Milan sama AC Milan bisa lolos tanpa playoff, wah kota Milan tuh pesta tuh, Dik. Oh iya, dua Milan, Inter sama AC Milan ya. Nah, menariknya itu kayaknya mereka akan berjibaku di Liga Champions setelah mereka derby di tanggal 3. Nah, itu sebenarnya. Jadi Liga Champions nih, ini format baru, sebenarnya cukup menarik. Kalau dilihat, barangkali beberapa tim memang sudah tidak punya peluang, termasuk satu wakil Jerman, RB Leipzig. Ya itu cukup mengejutkan sih. Ya, seharusnya playoff kirain gue dapat gitu, ternyata di bawah baru sekali kan tadi. Tapi wakil Jerman juga masih berusaha untuk bisa 8 besar langsung ya, misalnya kayak Leverkusen. Tapi Dortmund, Bayern Munchen
kena kejutan kalah 3-0 sama Feyenoord kan, mantan timnya Arne Slot, ya kan 3-0 loh, ya kan. Ya selain Barcelona sebenarnya yang menarik ya itu tadi Paris Saint-Germain bisa PSG sih melawan City ya. Ya ini jadi kekalahan City pertama ya kayaknya ya tahun ini ya di 2025 ya. emang kan dari awal match pun si City ini di Liga Champions nggak begitu impresif juga kan Bang Diki, ketemu Inter seri maksudnya lawan Inter kan tim jago loh, jangan sebentar. gila jangan. Inter Milan ini, Dev, sebentar, Inter Milan. Kalau tadi Barcelona 6 kali menang streak, Inter Milan ini tadi malam menang 1-0 lawan Sparta Praga. Temen gue tuh yang orang Italia yang lagi di Praha itu, Ya. dia WhatsApp gue tuh, nanti gue kasih deh fotonya ambiences, dia cerita gitu. Dan menang 1-0. Dan itu menjadi kali ke-6 atau ke-6 kalinya Jan Sommer clean sheet dari 7 pertandingan di Liga Champions. Satu-satunya Inter kebobolan tuh waktu matchday ke-6 yang kalah lawan Bayer Leverkusen. Oke, yang menit ke-87. Nah, kalau ngomongin Manchester City itu tadi, ya musim ini nggak di Liga Inggris, nggak di Liga Champions kan dia. Tapi kalau di Liga Inggris kan at least di paruh pertama dia udah nabung poin Bang DJ. Jadi dia tersiap-siapnya kan baru dari Natal kemarin. Kalau di Liga Inggris nabung poin di awal sama tim yang lain dodol aja gitu. Iya. Kecuali Liverpool. Ya kayak gitu, menarik. Makanya City nih ya apa karena faktor di luar lapangannya kan si Bergman habis apa namanya dicerain bininya tuh. Pep ini. Iya. Buset. Bad update. Wes. Gila. Kasus seperti ini gak usah dibawa ke half time break lah. Ya kan? Apa mungkin gara-gara kasus itu bisa jadi mempengaruhi kualitas Pep dalam melatih belakangan ini kan? Iya bisa juga. Bisa jadi. Bisa juga. Iya, salah satu alasannya. Nah yang menarik tuh tadi dini hari Dev, itu Real Madrid. Nih, ini nih kalau Mbappe, Rodrigo, Vinicius Junior luar biasa Rodrigo lagi gacor, plus Jude Bellingham kalau nggak salah bikin 1 atau 2 assist gitu. Iya. Ya ini Carlo Ancelotti yang katanya miskin taktik ini hati-hati. Madrid habitatnya Eropa ya kan? Ya meskipun kayaknya untuk langsung ke peringkat 8 besar. Nah, dia harus udah mau nggak mau playoff sih kayaknya. Tapi kan kalau playoff ya ini ya pasti match day ke-8 akan sangat seru. Hidup mati cukup banyak. Karena gue nggak tahu ya apakah nanti peringkat 9, kalau nggak salah peringkat 9 sampai 24 terus nanti yang 8 9 dari 9 10 11 12 13 14 15 16 itu jadi seeded tuh. Ya. Nah, berarti tim yang lain akan ngeri kan. Iya mau nggak mau harus banyak-banyakan gol soalnya kalau misalkan poinnya sama di rank 7 8 9 10 ya yang dihitung kan selisih gol dulu. Iya, selisih gol dulu awal. Nah, kalau Manchester City dia wajib menang lah. Gue nggak kebayang sih Manchester City nggak lolos 24 besar itu ya kayaknya. Match day ke-8 sih dia ya harusnya menang main di Etihad. Sementara ya itu tadi Stuttgart sama Paris Saint-Germain bunuh-bunuhan. Jadi kalau kan gue lihat selisih golnya Manchester City masih lebih bagus dari Paris Saint-Germain dan siapa si Stuttgart kan kalau nggak salah ya. Iya. Nah, jadi kalau mereka main seri, Manchester City menang, poinnya kebalik. Posisinya kebalik. Iya. Ya pasti Liga Champions seru lah deh. Ya cuma mungkin kita nggak terlalu banyak bahas lah ya karena nanti match day ke-8. Tapi ya buat lu fans Liverpool sama Barcelona ya selamat lah. 16 besar. Ya fans Liverpool sih lebih terutama nih gila 7 match di sapu bersih sama Arne Slot ya. Ya tapi ya lu belum menangin sampai apa. Ya kan. Karena ini kalau di liga penyisian begini kan lu kalah sekali belum berarti apa-apa. Tapi kalau udah di fase knockout kekalahan sekali bisa berarti banyak. Betul. Karena bisa berarti peluang lu hilang. Kemungkinan yang akan menjadi lawan Liverpool sama Barcelona nih seperti ini Bang dijadi 16 besar ini seperti final yang kepagian nanti. Maksudnya? Ada gue tadi sempat baca di di sosial media lah. Kalau misalnya kan Liverpool sama Barcelona ini kan otomatis di dua bagian yang berbeda kan. Karena belum tentu Barcelona bakal finish nomor 2 enggak? Oh iya. Kan dulu kalau Liverpool sih udah pasti, iya kan? Belum tentu. Jadi kita kalau lu ngelihat ke websitenya UEFA Champions League, ya baru Liverpool doang yang kelihatan akan ada di mana gitu loh. Barcelona ini kan belum tahu ada di mana nanti.
Tapi ya udah, intinya sebenarnya gini, siapapun yang misalnya terundi akan menghadapi Liverpool, ya pasti musim ini kalau bisa, ya Allah ya kalau bisa gue jangan ketemu Liverpool duluan deh. Kalau udah terundi, misalnya Real Madrid, gue nggak yakin Liverpoolnya juga jumawa. Real Madrid men, Iya sih. iya kan, Raja Eropa. Ya mungkin kemarin waktu ketemu di Anfield nggak mulus ya bagi Real Madrid gitu. Cuman ketika udah masuk ke knockout kayaknya kita akan lihat Real Madrid yang cukup. Tapi yang menariknya gini lah, Liga Champions musim ini emang menawarkan suatu hal yang lain. Pertandingan semakin banyak dan semua pertandingan seru gitu kan. Ya. Ada laga-laga setiap match itu, setiap match dia ada yang laga-laga seru lah melibatkan tim-tim besar. Oke, kita ngobrol ini aja deh, Liga Inggris kali ya. Inggris ya, Iya kan? Karena kita mau ngomong ke akhir pekan nih ada duel seru kan, tim lo. Soalnya Liga Champions tapi Chelsea-nya nggak ada kan ya. Gue lihat tuh kurang hati kayaknya kalau ngomongin nggak ada Chelsea-nya, ya kan? Iya. Oke. Masuk ke Liga Inggris Bang DJ. Match week ke berapa itu ya? Match week ke 23. 23 ya. Iya, ini ada 23 tuh angkanya ajib. Ada apa lagi nih? Enggak, 23. Dulu waktu gua zaman muda kalau main basket nomor 23 tuh kayak pemain terkenal gitu. Oke. Michael Jordan. Kan kalau match week ke 13 kan ada angka dalam tanda kutip sialnya lah gitu. Dan 13. waktu itu memang ada yang sial. Nah ini 23 nih 10 dari angka 13 ya nggak tahu gitu. Iya. Gimana Dev? Ini ada satu, kalau gue lihat dari match week ke 23 ada satu big match lah. Tapi big matchnya di hari Sabtu, maksudnya bukan biasanya kan menjadi laga penutup atau di hari Minggu di laga terakhir. Nah ini di hari Sabtu tapi di laga terakhir nih Bang DJ, Manchester City melawan Chelsea. Itu tengah malam ya? Setengah satu malam. Iya, hari Minggu dini hari. Mau begadang loh? Ya harus kalau hasilnya kalah juga. Makanya gue mau jumawa. Tapi kan udah menang, kemarin kan Chelsea menang lawan Wolves 3-1. Gila. Untuk Skornya sama tuh kayak MU ya. Lawan Brighton. Oh iya 3-1. Tapi MU kalah. Gila. Ya kalau berangkat dari match ini tentu kalau ngeliat dari sisi Chelsea-nya masih harus dilihat nanti malam ya melawan berlaga di UEFA Conference League. Main. Terus juga Manchester City kan yang habis kalah di Liga Champions. Jadi ya gue hanya melihat bahwa kepercayaan diri dari pemain-pemain Chelsea at least adalah dalam menghadapi Manchester City ini. Udah cukup dari situ aja karena gue masih belum ingin berbicara banyak karena ya gue sih. Lu mengecewakan fans Chelsea tau gak? Oh bukan. Kayak gitu, lu tuh pesimis banget gitu. Bukan pesimis. Ini jangan-jangan fans Chelsea jadi males ke half time break nih. Ya Allah, si Devnya aja kayak gitu, ngapain kita dengerin? Justru gue harus optimis dong. Enggak, gue pengen memberikan pandangan kepada para fans Chelsea yang lagi nonton bahwa kita ini tim yang masih baru dan pelatihnya masih baru juga. Jadi keadaan seperti yang kita alami di 5 pertandingan sebelumnya yang kita tidak bisa menang itu akan terjadi gitu loh Bang DJ. Dan maksudnya setelah 5 match kekalahan itu kan ini lagi fasenya kita untuk Chelsea ini timnya untuk bangkit gitu. Apakah bisa ya? Ini harus dipantau terus gitu loh Bang DJ. Nah itu yang pengen gue sampaikan lah kepada para fans Chelsea dan terutama gue sebagai fans melihat klub gue bermain seperti itu. Terus lu mau bahas apa kalau lu udah kayak gitu statementnya? Gue bingung gue jadi. Ya kan itu dari menurut gue point of view. Jadi gini ya. Kalau gue ini Chelsea menghadapi Manchester City di Etihad. Kayaknya menurut gue ini akan sangat berbeda situasinya dengan match week pertama. Match week pertama betul. Ya, waktu Chelsea menjamu Manchester City. Ya. Itu laga pertama seorang Enzo Maresca menukangi Chelsea dan City datang ke pertandingan tersebut dengan juara bertahan 4 kali berturut-turut kan. Ya. Dan hasilnya udah tahu sendiri. Kalau nggak salah Erling Haaland dan Mateo Kovacic ya. Betul. Yang bisa cetak gol. Chelsea kalah. Tapi kan selepas laga itu Chelsea tidak terkalahkan gitu. Baru kalah lagi menghadapi Liverpool. Ya. Baru kalah lagi yang 2 kali berturut-turut itu.
Sementara City, ya lu tahu memang di awal tuh dia mungkin 8 pertandingan nabung tanpa terkalahkan sampai akhirnya dia kalah sama Bournemouth. Kemudian setelah itu dia sempat yang kalah 4 kali berturut-turut tuh di liga. Dan sekarang posisinya adalah kalau gua nggak salah, ini merupakan pertama kali sejak musim 2016-2017 Chelsea menghadapi Manchester City dengan posisi Chelsea di atas Manchester City. Iya ini sekarang. Iya. Sejak 2016-2017. Nah kalau kita ngomongin data juga, memang ada sedikit kekhawatiran buat Chelsea. Musim lalu, Udah kekhawatiran aja. iya musim lalu sebenarnya Chelsea cukup baik ketika berhadapan dengan City. 2 kali seri, 4-4 dan 1-1. Tetapi kalau gue tanya sama lu, kapan terakhir kali Chelsea bisa menang lawan Manchester City? Kalau gue nggak salah itu di musim 2020, musim 2021 di bawah Thomas Tuchel. Dan di musim itu, jadi pertandingan terakhir Chelsea menang lawan City itu adalah final Liga Champions. Oh iya betul, itu betul. Sebelum final Liga Champions, City kalah sama Chelsea betul di Liga Inggris. Sebelum di Liga Inggris lah mereka ketemu di semifinal FA. Jadi di musim 2020-2021 itu terakhir Chelsea bisa mengalahkan City 3 kali berturut-turut. 3 kali berturut-turut di 3 kompetisi yang berbeda. Masih di zamannya Thomas Tuchel. Setelah itu mau Pochettino, Graham Potter, termasuk Enzo Maresca belum. Jadi sebenarnya catatan ini ya memang akan menjadi kekhawatiran karena kan setelah itu kan mereka bertemu beberapa kali termasuk di FA Cup, Piala Liga dan lain-lain. Chelsea belum bisa menang lagi. Kemenangan terakhir di Liga itu di musim 2020-2021 bulan Mei, tapi di kandang Manchester City, Etihad. Nah, bisa nggak nostalgia romansa kemenangan itu dibawa besok dengan situasi yang sekarang Chelsea harusnya nggak perlu takut menghadapi Manchester City. Yes. Kalau di pertandingan pertama, di match week pertama, yang juga menjadi laga perdananya seorang Enzo Maresca, dengan hari itu kita ngomong Chelsea squadnya gemuk ya kan, segemuk badan ente. Iya kan, itu ya bisa ngapa-ngapain. Kalau nggak salah ya Manchester dominan. Tapi kalau sekarang, kok gue melihat ya, mau itu main di Etihad, seharusnya Enzo Maresca itu membawa positif optimisme timnya menghadapi. Apalagi dengan jarak 2 poin. Iya kan? Kalau lu bisa menang lawan City, lu bisa meninggalkan City 5 poin. Sehingga peluang lu masuk 4 besar jauh lebih besar. Ya kan? Nah, City sama Chelsea kalau gue ngeliat data, ngomongin cetak gol, Dev, sama sekarang produktivitas golnya kalau nggak salah 44 gol sama-sama cetak. Artinya kalau kita mau ngomong, nggak ada alasan bahwa Chelsea susah untuk nanti membongkar pertahanannya City. Nah, cuma apakah Enzo Maresca akan mencoba mengambil inisiatif dengan berusaha lebih dominan dalam penguasaan bola saat bermain menghadapi City? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Kalau gue itu dulu deh. Jadi kekhawatiran data dengan situasi sekarang itu bisa dibalas semua. Iya. Dan gue bisa nambahin juga. Ketika udah lo ngomong masalah positifnya sekarang Chelsea dengan keadaan City yang seperti itu, disitulah yang terlintas di pikiran gue ini adalah ketika Chelsea di musim lalu dan ketika Chelsea sering menghadapi Everton kemarin. Ketika lu punya chance untuk naik atau ketika lu punya chance untuk ngegeser puncak klasemen, atau mungkin sekarang kondisinya ketika lu punya chance untuk memperjauh jarak lu dari Manchester City dan tim yang di bawah. Iya, pada gagal Chelsea itu. Justru itu. Artinya ini bukan soal teknis, ini non teknis. Iya, ini jadi teknis benar. Gue yakin nanti kita kalau nasihatin Enzo Maresca, lu siapa lu nasihat? Iya kan kita salah. Enggak. Maksud gua, kita ngebayangin kan, pasti Enzo Maresca ya kan,
dipanggil lah semua pemain itu kan, ya Cole Palmer, termasuk Nicholas Jackson yang udah lama nggak nyetak gol, itu di FPL udah gua jual tuh, udah gua ganti, mending gua mainin Isak sama Chris Wood dah, gua bilang kan ketahuan. Nah itu sebenarnya. Dan begini Dev, sekali lagi ya, Chelsea kan nggak nyetak gol waktu lawan Manchester City, iya kan? Padahal kan gue pernah bilang musim ini lini pertahanan Manchester City itu buruknya setengah mati menurut gue ya. Dan menurut gue jangan khawatir ketika lu ketinggalan dari Manchester City. Ya lu lihat Paris Saint-Germain main ketinggalan 2 gol. Dan kalau nggak salah ya, pertama kali sejak dipegang Guardiola kalau nggak salah City itu kalah setelah unggul 2-0. Seingat gue. Terakhir tuh pernah lawan bukan pertama kali. Pernah waktu itu sama waktu lawan Brighton kalah 2-3, tapi gue lupa musim berapa. Artinya ya kalau lu kebobolan lebih dulu bahkan, ya gak usah khawatir. Asal kebobolannya jangan menit 94 terus sampai selesai itu udah susah waktunya. Kayak Brentford lawan Liverpool kemarin kan, kalau gitu susah. Tapi kalau masih di awal pertandingan kayak ini. Tadi gue mau ngomong apa ya, Pak? Ya. Gini, kalau misalkan ya gue sih percaya kalau misalkan nanti Enzo Maresca akan menurunkan starting lineup yang terbaik lah gitu, karena ya udah tau lah gue pelatih kayak Enzo Maresca ini nggak kayak Ruben Amorim gitu yang udah punya starting lineup firm, tapi masih aja coba pemain-pemain lain gitu. Dan tapi ya balik lagi ke bagaimana pemain depannya ini juga Bang DJ gitu. Maksudnya itu walaupun tadi lu bilang lini pertahanannya City lagi bobrok lah gitu, ya harus lihat juga lini depannya Chelsea. Kalau misalkan ya mungkin kok pendapat gue akan sama ketika lawan Brighton kemarin. Kalau misalkan Chelsea bisa efektif ya lawan Brighton. Iya, waktu lawan Brighton yang Cole Palmer cetak 4 gol 1 babak itu. Udah lama banget dong. Iya, makanya kalau misalkan Chelsea ada di kondisi yang seperti itu ya gue yakin bisa unggul sih. Jadi ya memang gue melihat kuncinya tuh salah satunya adalah Cole Palmer. Ketika Nicholas Jackson mengalami kebuntuan, sebenarnya di belakang Nicholas Jackson ada Cole Palmer, bisa Jadon Sancho kalau dimainkan, atau Pedro Neto, atau si Madueke, Nkunku juga bisa. Menurut gue ini akan menjadi harapan untuk The Blues bisa mencetak gol. Dan yang jelas lini tengahnya juga menurut gue Moses Caicedo dan si Enzo Fernandez kalau dia diturunkan, ya ini akan fight banget gitu karena menurut gue Manchester City hari ini tuh gue nggak bilang secara individu mereka jelek loh. Iya enggak. Cuma as a team mereka juga punya masalah. Ya kan? Apalagi kalau Rico Lewis main, men. Ini menurut gue nih faktor yang iya kan? Iya. Faktor X penentu banget lah itu kalau dia main. Itu kalau Paris Saint-Germain begitu kejadiannya. Iya. Kalau menurut gue ya. Dan ini agak seru sih, dan gue berharap ini ada hujan gol sih. Iya. Gue nggak bisa Bang DJ kalau misalkan harus bilang kayak begitu. Maksudnya again ya, ini Chelsea lagi berusaha untuk bangkit lagi, jadi tetap gue harus melihat gitu. Kalau misalkan trennya seperti yang waktu itu win streak terus, mungkin gue bisa sepede itu. Iya. Tapi kalau sekarang lagi masa bangkit, gue harus, kan kita sepakat lah, Chelsea tidak dalam jalur perburuan gelar. Betul. Tapi dia ada dalam jalur supaya dia bisa masuk main 4 besar di Liga Champions. Iya. Jangan di malam Jumat. Nah, salah satu, kalaupun hasilnya kalah kan bukan berarti peluangnya hilang. Iya, tapi ini ada kesempatan. Nah itu. Iya kan? Itu kan yang lu seri aja berarti poin lu terjaga. Cuma lu bisa dibalap sama Newcastle United, sama Bournemouth gitu kan. Tapi menurut gua lu bisa menang. Iya kan? Kecuali Erling Haaland hat-trick. Iya. Kayaknya Erling Haaland hat-trick sih. Feeling gua nih. Aduh, udah feeling lagi nih, udah bahaya nih. Erling Haaland kayak hat-trick deh. Wah, kalau orang udah soalnya kemarin tadi waktu lawan Paris Saint-Germain dia kesel mukanya gitu, kayaknya akan dilampiaskan di Chelsea. Iya kan? Ya orang kok lu ngomong Chelsea tiba-tiba Erling Haaland Bang. Ya enggak, ini kan ngobrol biar seru aja. Gitu. Dan Phil Foden kan 2 pertandingan di liga. Iya sih, encer tuh dia lagi. Brace ya kan? Ya, jangan-jangan dia hat-trick brace. Berarti kalau Haaland hat-trick, Foden brace, kalah 5-1 untuk Chelsea. Ya. Enggak lah, tapi ini laga seru. Moga-moga hujan gol dan saling berbalas gol. Iya kan? Manchester City lawan City. Ada prediksi skor? Mau enggak?
Ya itu sih terserah. Udah kalau gua Kita kayak gue pengennya laga hujan gol. Tapi jangan jadi City menang 5-1. Ya siapa tahu untuk pertama kalinya setelah sekian 2020 ya, 2021 Chelsea bisa menang lagi ya. hampir 4 tahun loh berarti. Chelsea bisa menang lagi atas Manchester City. Oke, sebenarnya emang yang pengen di-highlight di preview Liga Premier League kali ini emang Chelsea sama City doang sih. Tapi enggak juga, Dev. Lu nggak boleh nepiin match week ke-23 itu. Itu juga ada laga seru Arsenal sama Bournemouth. Ya. Ya kan? Dan Arsenal lawan ketemu Wolves Arsenal. Sorry, yang Bournemouth siapa ya? Nottingham Forest. Wah, sorry, Nottingham Forest lawan Bournemouth. Iya. Ini juga laga seru nih. Laga seru untuk melihat konsistensi apakah Nottingham Forest masih terus dalam track paling nggak di 3 besar. Iya. Ya kan? Lawannya Bournemouth yang kemarin di kandangnya Newcastle, Pesta Pora 4-1. Ini mainnya di mana? Mainnya di Bournemouth. Di Vitality Stadium. Ya ini laga menarik. Cukup seru nih. Cukup seru. Kayaknya gue bakal nonton itu sih. Oke, sebelum nonton Chelsea. Soalnya yang gue tunggu Justin Kluivert tapi ya kan Justin yang lain ya kan Justin Kluivert kayak gitu. Liverpool Ipswich juga seru itu. Karena Liverpool ini. Wah, iya menang kayaknya. Enggak, bukan. Yang gua nantikan dari laga Liverpool lawan Ipswich adalah apakah Arne Slot akan merotasi banyak pemain. Itu sebenarnya yang gua tunggu. Karena gini kan, dengan kemewahan tanda kutip sekarang dia leading 6 poin ya dari Arsenal dan Nottingham Forest. Kemudian ini main di Anfield. Kemudian dia masih punya satu laga tabungan menghadapi Everton dengan maksimum bisa 9 poin. Jadinya ya barangkali Arne Slot akan mengisyaratkan sejumlah pemain inti untuk mencoba para pemain-pemain yang mungkin secara menit bermain tidak terlalu banyak. Karena ini penting juga mengingat kompetisi masih panjang. Di FA Cup kan dia juga masih terus nanti kalau nggak salah menghadapi Tottenham Hotspur juga di leg kedua. Jadi mungkin ini akan menarik sih menurut gue. Kayaknya Arne Slot kalau dia nonton halftime break sih dia akan ngikutin saran kita sih, ya kan. Nah ini menarik. Dan kalau dia bisa menang juga, yang gue udah lama nggak nonton Wataru Endo soalnya. Dan ini menjelang batas transfer ya musim ini. Gue nggak tahu apakah Wataru Endo akan tetap bertahan di Liverpool atau enggak. Iyalah. Kayaknya Liverpool masih akan begini aja skuadnya, nanti dia akan geraknya di transfer musim panas lah kayaknya. Satu lagi nih. Yang mana nih? Tadi OB bilang, Bang, MU gimana nih? Iya kan? MU lawan siapa sih? Fulham. Main di Fulham. Fulham tuh kadang bagus, kadang juga ini ya. Tapi yang gue ingat waktu putaran pertama, ini kan Erik ten Hag menang kan? Golnya Zigze. Waktu itu kalau gol debut. Tapi abis itu ya Zigze, iya kan? Lihat kali Wan tuh lihat. Feeling gue sih MU ya apa? Gitu deh. Apa? Aku udah nungguin gak dikeluarin. Pokoknya MU musim ini kayak bersaing sama West Ham United deh. Ya kayaknya ya. Ya kan? Iya. Oke, Bang DJ, kayaknya untuk episode kali ini Halftime Break cukup sekian dulu. Ya. Kita akan melanjutkan aktivitas lagi dan nanti ya kita akan bahas match-match lagi ya karena. Dan ini match week terakhir, Dev. Match week terakhir. Iya. Di bulan karena minggu depan kita udah masuk tahun ular kayu. Ya, ini tahun tandingannya udah selesai. Iya kan? Berarti match week terakhir di Sio Naga, ya kan? Ya kayak gitu, siap-siap lah buat Imlekan. Oke, Bang DJ. Ya. Thank you kalau kayak gitu untuk sobat Kompas Halftime Break akan kembali lagi di episode selanjutnya. So kalau gitu, thank you guys. Bye-bye.